Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Jadi di video kali ini saya ingin sharing kepada Anda semua ya. Jadi saya mau retrofit atau pasang fog lamp pada mobil ini ya. Ini mobilnya Honda Stream yang tadinya itu tidak ada fog lamp sama sekali. Akan saya pasangkan fog lamp tapi tidak menggunakan originalnya, tapi menggunakan aftermarket Daymaker proyektor ya. Nah, jadi seperti apa? Simak terus video ini sampai habis. Oke, jadi bahan apa saja yang perlu disiapkan? Di sini ada beberapa. Yang pertama adalah lampu fog lampnya itu sendiri. Di sini saya menggunakan Daymaker proyektor. Kemudian siapkan juga kabel secukupnya ya. Dan di sini saya menggunakan saklar switch fog lamp OEM bawaan Honda ya, tapi ini bukan untuk Stream tapi untuk Honda Civic ya. Nanti kita coba saja apa bisa dipakai atau tidak. Kemudian siapkan juga relay set 4 kaki seperti ini. Ini sebenarnya untuk relay klakson ya, tapi sebenarnya sama aja mau dipakai buat klakson atau yang buat yang lainnya. Intinya adalah relay 4 kaki. Dan sekarang saya bahas sedikit mengenai lampu yang akan saya gunakan, yaitu lampu Daymaker 3 lensa ya. Ini saya beli dengan harga 250.000 satu set ya. Jadi cukup murah dibandingkan saya beli fog lamp OEM-nya Stream sendiri itu yang harganya sampai 600.000 ya. Dan di bagian belakang lampu ini ada dudukan baut, yaitu totalnya ada 6 ya, 2 di atas dan 1 di bawah, atau 4 di atas 2 di bawah. Dan itu nanti kita lihat apakah di Stream itu PNP atau tidak ya. Dan di sini ada beberapa kabel ya. Yang utamanya itu ada 2, warna merah dan hitam. Yang merah itu untuk suplai utama, lampu berwarna putih, dan hitam untuk ground. Dan disediakan soket juga ya, jadi memudahkan pemasangan. Dan yang kedua itu ada kabel berwarna kuning ya dan putih. Untuk yang kabel putih itu adalah lampu DRL, cuman nggak saya pakai karena saya nggak suka kalau keramaian. Dan yang warna kuning itu untuk sinar kuningnya, dan saya nggak suka juga, maka nggak saya pakai. Jadi saya hanya fokus ke 2 kabel ini saja ya, merah dan hitam. Untuk ukuran diameter dari lampu fog lamp ini itu 4 inci ya. Jadi sebelumnya sudah saya ukur juga untuk ukuran pada bumper di Honda Stream itu ternyata cukup pas. Jadi nanti coba kita lihat juga apakah bisa atau tidak. Oke, jadi seperti ini ya untuk wiring diagram dari fog lampnya. Kita bahas dari komponennya dulu. Ini ada relay 4 kaki, kemudian ini ada sekring, ini aki, ini fog lamp 2 biji, ini lampu senja, dan ini saklar Honda itu ya. Nah, jadi untuk penyambungannya kita mulai dari relay dulu ya. Ini ada 4 kaki, 30 itu langsung disambungkan ke positif aki ya. Nah, seperti ini, tapi di antara penyambungannya harus dikasih sekring. Di sini saya kasih 15 ampere aja. Maksimal 20 ampere ya, jangan lebih dari 20. Kemudian 86 langsung disambungkan ke ground body. Kemudian 87 ini menuju ke masing-masing dari positif fog lamp ya, kanan kiri. Nah, kemudian setiap fog lamp juga dikasih ground pastinya. Kemudian yang 85 ini langsung menyambung ke saklar ya. Nah, untuk 85 nya ini lebih tepatnya menyambung ke saklar yang kabel warna biru. Kan saklar tadi ada 4 kabel ya, warna biru ini nyambung ke 85. Kemudian saklar yang kabel warna hitam disambungkan ke ground langsung. Kemudian untuk kabel saklar yang berwarna merah dan kuning itu disatukan. Setelah disatukan langsung diparalelkan atau dijumper ke positif lampu senja mobil ya. Ini terserah sebenarnya, mau ke kontak ACC bisa, mau kontak on bisa, atau lampu senja. Gampangnya sih kalau saya lampu senja, jadi supaya kalau pas lampu di off dia ikut off. Karena kalau misalnya disambung ke kontak on, kalau misalnya lampunya pun mati dia bisa hidup ya. Itu tergantung kebutuhan dan selera ya. Oke, jadi seperti ini saja. Kalau ada yang kurang paham mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja dieksekusi ke mobilnya ya, ini Honda Stream. Dan untuk memudahkan pemasangan maka harus dilakukan melepas bumper. Tapi untuk video melepas bumpernya tidak saya videokan karena
itu cukup memakan durasi ya. Jadi langsung ke bagian pemasangan kabelnya saja, itu pun tidak step by step ya, tapi saya tunjukkan di mana seperti nyuntik kabelnya dan kawan-kawan, termasuk juga pemasangan fog lamp pada bempernya. Nah, ini bemper depan sudah saya copot ya dari mobilnya, dan sekarang kita fokus ke bagian bemper. Itu Anda bisa lihat di fog lampnya itu masih ada cover bawaan dari mobil. Memang untuk Stream 17 yang facelift awal itu tidak dikasih fog lamp ya, jadi covernya tertutup seperti ini. Dan langkah pertama yang harus dilakukan adalah melepas dulu si covernya ini, dan melepasnya cukup mudah, cukup menggunakan tangan kosong saja, tidak perlu menggunakan alat khusus. Caranya tinggal dicongkel saja menggunakan ujung jari atau kuku Anda. Oke, sekarang kita lihat ke balik bempernya ya, dan disitu terlihat ada dudukan baut 4 titik, dan sepertinya bisa langsung dipasang menggunakan fog lamp. Dan ini saya masukin fog lampnya ya, masuk ke area diameter tersebut, dan ternyata muat. Dan sekarang tinggal kita baut saja ya. Sedikit tips dari saya ya untuk yang mau masang di Honda Stream, itu bagian ujung kiri atas itu harus dilubangi sendiri ya, karena dudukannya itu nggak pas. Jadi kalau mengikuti lubang dudukan fog lampnya itu yang terpasang hanya 2 baut saja, yaitu bagian kanan atas dan kanan bawah. Nah, sementara saya harus membautkan minimal 3 ya, 3 yang ngepas ya, supaya fog lamp itu benar-benar duduk dan memastikan tidak lepas. Maka dari itu saya melubangi bagian kiri atas ya, dilubangi saja menggunakan solder untuk bisa masuk ke bempernya si Honda Stream. Nah, bagi mobil lain bagaimana ya, tinggal sesuaikan sendiri saja ya. Ini kan mudah ya, kalau Anda punya niat dan kemauan pasti bisa kok. Oke, ini saatnya saya membautkan fog lamp ini ke bempernya ya. Dan seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, saya bautkan 3 saja, tidak 4, karena yang bagian kiri bawah sudah tidak memungkinkan untuk dibautkan ya. Tapi untuk 3 saja ini sudah cukup kuat. Nanti saya tunjukkan ketika saya pegang fog lampnya itu malah bempernya yang ikut ketarik ya, karena sudah cukup kuat. Dan ini hasilnya setelah dipasangkan ya, seperti saya bilang tadi 3 baut saja. Dan ini coba saya tarik fog lampnya, dan sudah kuat sekali ini, terduduk dengan kokoh ke bempernya ya. Setelah fog lamp kiri terpasang, juga saya pasang juga untuk fog lamp bagian kanan. Caranya sama persis. Untuk bagian kiri atasnya itu dilubangi menggunakan solder agar bisa masuk ke bempernya si Honda Stream ini. Oke, seperti ini penampakan saat fog lamp sudah terpasang rapi ke bagian bemper. Nah, setelah fog lamp terpasang di bemper, sekarang saya fokus ke bagian perkabelan, dan di sini hanya saya videokan untuk poin-poinnya saja ya, tidak step by step.
Nah, jadi untuk fog lampnya tadi sudah terpasang ya. Nah, ini wiring, sesuai wiring akan saya jelaskan satu-satu ya. Seperti kita awal dari switchnya dulu, kan dia ada 3 kabel ya. Kita lihat langsung. Di sini warna biru itu ke 85 sana, yang saya jelaskan lagi. Kemudian yang warna merah dan kuning sesuai dengan wiring saya satukan di sini. Nah, saya satukan. Dan dia nyambungnya ke, saya ambil setrum lampu kota ya. Lampu kotanya saya ambil ke tombol spion, karena dia kalau dinyalakan seperti ini dia ada iluminasi nyala ya. Nah, jadi bisa ya, jadi lihat iluminasi bebas ya, mau dari tombol spion boleh, mau dari iluminasi AC boleh, iluminasi hazard boleh, atau speedo atau head unit ya. Nah, yang paling dekat kalau di Honda Stream itu yang di tombol electric mirror. Jadi udah paham ya, yang merah dan kuning disatukan, yang hitam ini ke groundnya saya tempelkan di sini. Ini ada kabel ya, ini langsung ke body. Nah, kita lanjut ke kabel warna biru. Ini biru langsung ke 85 relay, itu lewatnya ke belakang sana. Itu dia, kalau Anda bisa lihat kabel biru itu masuk ke kawat seling tarikan kap mesin untuk menuju ke luar mobil. Nah, ini ya, yang kabel biru kan ke jalur 85, itu lewatnya tadi sana. Kemudian dia tembusnya ke balik sini. Tuh, kabel warna biru nih yang saya pegang. Nah, itu kabel warna biru, dia masuk ke relay bagian sini, jalur 85 ini. Dan sesuai wiring juga untuk 86 nya kabel oranye ini langsung ke ground body. Kemudian untuk jalur 30 nya ini dari relay ya, jalur 30 ini ada sikring. Di relay ini udah termasuk sikring ya. Jalur 30 ya, kabel yang ini naik ya, tembusnya ke sini, kemudian langsung ke positif aki langsung. Nah, yang ini kabelnya. Kemudian jalur 87 ini langsung ke positif masing-masing fog lamp kanan dan kiri ya. Nah, ini dia kabel 87 nya, positif fog lamp satu kanan dan positif fog lamp kiri, dan masing-masing fog lamp ada groundingnya masing-masing. Nah, ini fog lamp sebelah kanan groundingnya yang ini ya. Nah, ujung-ujungnya masuk ke sini juga. Jadi simple ya, sesuai dengan wiring diagram sama persis yang saya buat. Dan ini prakteknya di mobil, kabelnya seperti ini. Oke, ini sudah semua. Dan sekarang tinggal saya rapi-rapikan seperti saklar ini biar ngeplak ke situ ya, bagian 3 rukin. Jangan masuk bumper nanti saya pasang, terus kita lihat hasilnya seperti apa ya. Dan ini bumper mobilnya sudah saya pasang seperti semula ya, dan fog lampnya juga sudah terduduk rapi. Dan kita masuk ke kabin mobil, ini dia ikutnya lampu kota ya. Jadi fog lamp ini kalau misalnya lampu kota kita matiin, dia ikut mati seperti fog lamp asli bawaannya, atau seperti fog lamp pada umumnya mobil ya. Dan di sini tombolnya ternyata terpasang cukup rapi ya, walaupun bukan untuk peruntukan Stream tapi untuk Civic. Walaupun agak nonjol sedikit tapi tidak masalah. Dan ketika saya pencet pun tombolnya, bisa dilihat fog lampnya menyala normal ya. Berarti pemasangannya sudah sukses dan tidak ada masalah di jalur kabel. Ya, ini untuk cover fog lampnya yang bawaan mobil belum saya pasang ya, karena itu pilihannya 2, harus diganti dengan yang sudah
lubang dari awal, sudah bolong dari awal, seperti menggunakan Stream 17 yang facelift kedua ya, yang di 2006, atau pilihan kedua adalah dibolongi sendiri. Tapi itu nanti gampang ya, yang penting fog lampnya nyala dulu, dan akan saya lihatkan ketika fog lampnya nyala di malam hari apakah terang atau tidak, itu kita review. Nah, sekarang sudah malam hari dan Anda juga bisa lihat itu cahaya fog lamp saya nyalakan ya, dan luar biasa sekali terangnya untuk harga di bawah 500.000. Dan ini bukan fog lamp OEM ya, fog lamp aftermarket yang bisa dipasang di semua mobil. Untuk harganya ini luar biasa terang, dan disitu kalau Anda bisa lihat ada cut off-nya ya, garis yang pemisah antara terang dan gelap, sehingga tidak membuat pengendara lain itu silau. Dan ini juga saya kombinasikan dengan menghidupkan low beam serta high beam ya lampunya, dan hasilnya semakin terang lagi. Ini saya coba rekam dari kejauhan ya, mungkin sekitar 4 meter dari atau 5 meter dari mobil ya. Dan bisa dilihat saya tidak merasa silau sama sekali, tidak ada pendaran cahaya yang berlebihan ke arah kamera ya, dan cut off-nya juga tegas ya. Nih, kita lihat kan seperti itu. Dan sekarang saya coba test drive ya, jalan menggunakan mobil ini dan menggunakan lampu fog lampnya saja, dan sesekali saya matikan untuk membandingkan ya, dan sekali juga saya menggunakan lampu besar, lampu low beam untuk membandingkan juga ya seberapa terang si fog lamp ini. Dan Anda bisa lihat ya di layar kaca Anda bisa nilai sendiri. Kalau menurut saya ini sangat terang dan cahayanya cukup padat ya. Yang paling saya suka dari fog lamp ini adalah cut off-nya, sehingga tidak menyilaukan orang lain, dan cukup lebar ya sudut dari cahayanya itu sampai ke arah luar mobil itu ya benar-benar lebar sekali ya, tidak seperti fog lamp OEM yang padahal harganya lebih mahal. Ini harganya lebih murah, jadi ini alternatif buat yang nyari fog lamp dengan harga miring tapi terangnya hampir menyamai fog lamp billet yang harganya jutaan gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, apakah lampu daymaker yang ala-ala billet seperti ini itu membuat aki cepat tekor atau tidak? Jawabannya adalah tidak, dengan catatan kondisi kendaraan Anda sehat ya, seperti alternator dan aki itu keduanya sehat. Karena saya sudah berpengalaman menggunakan lampu daymaker ini cukup banyak ya. Yang pertama kali saya menggunakan itu di motor, bahkan di Honda Beat dengan tipe lampu yang daymaker seperti ini. Bedanya kalau di Beat saya menggunakan yang 2 lensa, kalau yang di Stream ini kan 3 lensa. Dan sampai sekarang motor saya tidak ada masalah di masalah kelistrikan ya. Jadi selama pengisian alternator bagus dan akinya bagus, maka tidak ada masalah. Dan juga dari watt yang diperlukan oleh lampunya juga cukup rendah. Untuk yang 3 mata itu 30 watt, untuk yang 2 mata hanya 20 watt. Jadi lebih kecil daripada fog lamp bawaan yang sampai 35 watt. Oh ya, yang mau lihat pemasangannya di motor juga akan saya sertakan linknya di deskripsi. Kedua, juga saya pernah memasang fog lamp juga seperti ini di mobil lainnya juga, di mobil Chevrolet Optra. Mungkin yang pernah nonton channel saya sebelumnya udah pernah lihat ya, dan itu saya bikin reviewnya juga. Dan sampai sekarang sudah 3 tahun menggunakan fog lamp daymaker, tidak ada masalah juga di kelistrikan atau di lampunya ya.
lampunya juga belum pernah mati sama sekali. Dan yang sekarang ini saya pasang di Honda Stream ya, tidak masalah harusnya. Oh ya, saya juga pernah pasang di Yamaha Mio Z ya, itu juga ada videonya, nanti saya sertakan juga linknya buat yang mau pasang di motor. Jadi lampu ini sudah beberapa kali ya saya gunakan dan tidak mengecewakan, maka dari itu di mobil ini saya pasang menggunakan Daymaker karena sudah terbukti awet, kemudian pemasangannya yang cukup mudah, cahayanya yang lumayan bagus, dan harganya yang sangat-sangat kompetitif. Nah, tapi untuk Honda Stream ini ada PR sedikit ketika hendak dipasang cover ya. Covernya kan tadinya tertutup, sekarang harus dilubangi, dan sebenarnya sudah saya lubangi, cuman hasilnya kurang rapi, dan setelah dipasang juga itu agak aneh ya, karena ada celah gitu, dan dalam celah itu warna bempernya silver, jadi ketika dipasang cover terlihat di dalamnya ada silvernya sedikit, jadi agak aneh. Jadi kalau saran saya mending diganti cover yang sudah bolong dari awal, jadi pakai cover Stream yang 1700 cc yang facelift 2006, itu saran saya ya kalau mau lebih rapi. Nah, karena hasilnya tadi yang saya lubangi kurang bagus, jadi mending saya copot sekalian seperti ini ya. Nah, ini nggak tahu nanti kedepannya mau seperti itu apa gimana, nanti lihat aja kedepannya. Tapi yang mau saya bahas di sini adalah memang benar-benar cara pemasangannya, kelistrikannya, dan wiring diagramnya serta hasil cahayanya. Saya lebih fokuskan itu. Nah, untuk covernya itu tergantung kreasi teman-teman masing-masing mau diapakan. Sementara untuk penyambungan kabel ya, yang saya jelaskan di awal video tadi sampai prosesnya menggunakan wiring diagram, itu sebenarnya bisa diterapkan di semua mobil ya, universal. Jadi mau mobil Jepang, Eropa, atau Amerika yang masih menggunakan listrik analog bukan modular, itu bisa diterapkan. Cuman untuk mobil yang sudah menggunakan listrik modular ya, itu saya tidak merekomendasikan untuk melakukan retrofit seperti ini, karena akan ada efek merusak di kontrol unit yang ada di mobil seperti ECU atau PCM atau yang lain-lainnya. Oke, jadi seperti itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton.